munkar. Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 macam kualitas di dalam ayat ini. 3 macam sikap sebagai umat. Yang pertama, yad'una ilal khair. Yang namanya umat Islam tidak pernah mengajak kepada yang buruk, yang jelek, yang menghancurkan. Selalu umat Islam itu yad'una ilal khair. Apa makna al-khair di dalam ayat ini? Para ulama menjelaskan al-khair fi hadhil ayah bimakna dinal Islam. Umat Islam itu pegawaiana lek dunia nejak dengan gawe perintah-perintah agama. Nejak dengan aning pegawaian si solah. No pegawaian dengan Islam. Sehingga apabila arak dengan Islam, pegawaiana nejak dengan aning kemaksiatan, nejak dengan aning kelengian, nejak dengan aning perpecahan, nejak dengan aning saling umpat, nejak dengan aning saling pokoknya hal-hal yang jelek, maka orang itu tidak sesuai dengan kualitas yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, yad'una ilal khair. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sifat yang kedua, tidak pernah bosan. Karena kalau bosan dalam kebaikan itu suatu kerugian. Kalau bosan dalam kebaikan, ngaji misalnya, diajak ngaji hari ini, ayo kita ngaji, mau dia jalan. Besoknya ayo kita ngaji, bosan saya tokol. Terus mau ngapa? Adekan saya tokol, saya mau di rumah saja. Apa pegawaian dari balik? Tokol endah. Yuh. Katanya ngaji, tidak mau ngaji karena bosan tokol. Ternyata teketoan, apa pegawai anda? Kenapa tidak mau ngaji? Ya kulik balik, ngumbi lek balik, tokol masih. Padahal tokol lek balik, biasanya mun tokol lek balik kan batur ter ruku, nggih? Mun mama, baturna kopi, nonton TV, kira-kira dapat pahala apa ndak? Hah? Jangan kita bicara masalah dosa. Kira-kira dapat pahala atau ndak? Oh tidak. Tapi kalau kita datang ke pengajian, kita datang ke majelis taklim, kita datang ke majelis zikir, kita bersilaturahim, langkahkan kaki pergi ke rumah saudara kita untuk bersilaturahim, maka setiap langkah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna bikulli khatwatin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kata Nabi SAW, satu langkah manusia berjalan dari rumahnya, sugul lekan balena, lalu aning pengajian, lalu aning bemalik, lalu aning masjid, lalu aning tauk dengan berzikir, lalu aning balin batur bersilaturrahim. Kata Nabi SAW, inna bi kulli khatwatin hasanah. Satu langkah itu akan diberikan satu macam kebaikan, dan satu kebaikan itu akan diberikan ganjaran 10 pahala. Coba derek yang lekan balenda, pira langkah wahda lampak leka lekan balenda. Montor, yoh lagu tiang jak tek motor, pada endah tek motor sino setiap kali roda sino berputar, mau sida pahala. Itu janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada nama bosan dalam kebaikan, nggih. Jangan bosan, jangan merasa sudah cukup dengan kebaikan. Itu salah satu yang selalu ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sa'amah. Makna sa'amah itu bosan. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada taswif. Makna taswif itu apa bahasa Mas Bagina? Laun juluk. Ya bahasa Anda? Laun juluk kah? Alur batur juluk kah? Aku bareh. Alur batur juluk katanya. Aku jak jemak-jemak katanya. Lemak juluk, bareh juluk, tahun depan, bulan depan, minggu depan. Inna lillahi wa inna.
Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babu khairin falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan li kita. Ini pesan yang kedua setelah yang pertama tadi. Kalau pesan yang pertama, dendek tebosan nggih, lek silek bagus. Lek dalam si bagus. Kemudian si kedua, dendek tegirang bareh-bareh. Jangan mengatakan bareh juluk, jemak juluk, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kata Nabi, siapa saja yang dibukakan oleh Allah, sai-sai dengan si tebukaang, tebeng, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan satu macam pintu kebaikan, falyantahizhu, maka segeralah dia manfaatkan kesempatan itu. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan pintu itu akan ditutup oleh Allah. Apa yang dimaksudkan dengan pintu kebaikan? Misalnya sehat, ini pintu kebaikan. Begitu kita sehat, laksanakanlah kebaikan. Karena tidak ada yang tahu hari ini kita sehat, siapa tahu besok kita sakit. Tapi mudah-mudahan kita sehat terus ya. Walaupun tidak mungkin nama sehat terus itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang sehat terus. Kecuali dulu ada yang sehat terus, tidak pernah sakit. Namanya Fir'aun. Fir'aun diajak dia untuk beribadah kepada Allah, tidak mau dia. Apa kata Fir'aun itu? Oh, saya ini, kata Fir'aun, saya ini yang pantas jadi Tuhan. Karena saya tidak pernah pusing. Pusing saja tidak pernah, apalagi yang lain-lain. Kemudian Fir'aun itu katanya isi sehat, nah, setiap kali makan habis satu onta makannya. Terus tidak buang air kecuali sekali dalam 40 hari. Mele sidang ngeno? Ndak tentu mele sidak ke? Yo ndak sakit perut. Ndak sakit perut, terus makan, ndak perlu ke WC. Nah, Fir'aun dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nuah sakit. Karena nikmat yang demikian besar, dia tidak bersyukur, dia lupa, justru menjadi kufur. Kalau kita aja, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita sehat nggih. Tapi kalaupun kita sakit, kita terima sebagai qada dan qadar. Sambil kita ikhtiar tadawi, artinya pergi ke mantri, pergi ke puskesmas, pergi ke bidan, pergi ke ustadz untuk dibacakan Fatihah misalnya, atau beli obat, itu semua ikhtiar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapapun yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala babu khairin, diberikan kesehatan, manfaatkan sehat. Apalagi yang merupakan babu khair, uang, itu juga babu khair. Kalau kita sedang kaya, manfaatkan kekayaan untuk melakukan yang baik. Jangan pada waktu kaya kita tidak mau bersedekah. Pada waktu kita sudah jatuh miskin, baru kita melek bersedekah. Loh, jemaah jamun kusugih malik ja bersedekah, wah katanya. Padahal waktu dia sedang kaya tidak mau dia bersedekah. Dia sedang kaya tidak mau keluarkan zakat. Oh, itu berarti orang yang lupa kepada nikmat Allah. Siapa saja yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyantahizhu, manfaatang pintu kebagusan sino, tama lek lawang kebagusan sino, kaduya lek dalam si bagus. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena sesungguhnya orang itu tidak tahu kapan pintu tersebut akan ditutup oleh Allah. Dia tahu piran itu, misalnya kita sugih nangke, dia tahu sang, nggih. Sang. Lagu mudah-mudahan dek sang, tiba-tiba seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam, dicoba oleh Allah, sedang kayanya sekaya-kaya, tiba-tiba bangun pagi-pagi, semua hartanya, semua tanaman di sawah habis terbakar. Onta, sapi, kambing habis mati.
anak-anak habis mati. Itu cobaan dari Allah. Bisa saja juga menimpa kita. Maka mumpung kita masih sehat, ke pacu-pacu nih ibu-ibu. Pacu-pacu li dalam si bagus. Pacu-pacu udah mongkaang semama dah. Iya, dendek girang gerumun. Karena mongkaang semama sino termasuk babu khairin indah. Kalau niatnya ikhlas seorang istri berkhidmat pada suami, maka insya Allah istri itu akan dikumpulkan bersama suaminya di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka orang yang laki-laki, orang yang beriman, si bagus-bagus. Wa azwajuhum bersama dengan seninak-seninak nalai. Si arak lek dunia. Itu sebagian ulama mentafsirkan seperti itu. Mereka akan bersama-sama alal araiki muttaqiun. Fi zilalin alal araiki muttaqiun. Orang sedang kepanasan di akhirat, nanti pelungguh kalau berbakti sama suami pelungguh, nanti akan ketemu lagi dengan suami pelungguh. Kemudian bapak-bapak juga akan ketemu lagi dengan istrinya. Dalam keadaan apa? Orang semua kepanasan. Mereka suami istri yang saling cinta mencintai, yang saling taat, saling berbakti, itu akan berada pada naungan, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, alal araiki muttaqiun, duduk berleha-leha. Apa bahasa Anda berleha-leha? Bersantai-santai tokol, semai-maina petokolan. Di mana dia duduk? Alal araik. Araik jamak daripada arikah. Arikah itu maknanya sofa. Tapi sofa di akhirat tidak sama seperti sofa di dunia. Kalau sofa di dunia setahun robek dia. 2 tahun ada kutu, apa namanya tuh? Temayong. Kalau kita duduk digigit pantat kita, gatal sekali. Kalau di akhirat enggak ada. Nah, itu bagi orang yang taat, orang yang baik. Maka menjadi istri itu juga pintu kebaikan. Munde tahu oleh semama ada dekanggo girang gerumun-gerumun. Nah, senina doang tahu semaman dek. Senina aja santor melihatna. Apa kata senina na? Ku sayang semamaku. Mudah-mudahan dengan taatku lek dunia, mudah-mudahan ku bareng erak lek akhirat. Lagu semamana dalam hatinya pongkatna senina kulit dunia sini pas-pasan ruana. Cuma mudah-mudahan terganti si ingasan bidadari katanya. La ilaha illallah, misalkan aduh nih dendek nangan sida lek nibas nggih. Jangan begitu. Nah, kangen sida bara senina dah. Melenda bedait era li akhirat endah. Atau terganti si bidadari? Nah, itu satu tafsiran nggih. Artinya bagaimana artinya? Artinya apabila terbagus, jadi si semama endah harus sayang le seninana. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Harus dia pandai riayah, harus dia pandai membimbing, harus dia pandai menjaga. Jangan menjadi suami yang sebagian orang sekarang. Orang sekarang katanya orang modern. Suami katanya orang modern, diberikan masuk ke rumahnya mama dengan mama, kenalan istrinya masuk, dia tinggalkan. Katanya bicara bisnis, katanya bicara kerjaan, tidak ada mahram. Itu yang disebut dalam agama sebagai ad-dayyus. Alladzi yuqirru fi ahlihil khabath. Yaitu seorang suami sindik nara perasaan apa cemburu bahasa anta? Dek nara perasaan cemburu li atina. Alurangna apa namanya seninakna ngumbi-ngumbi pegawean. Oh, bukan begitu orang Islam, ndak boleh begitu nggih. Kata ada istri katanya kalau suami saya di rumah sang tauna semamaku katanya. Apa kena anda tahu? Dakan dekku sembayang dek kumbi-kumbi aku si semamaku. Aku sugul kekelam sang bagus atena sang dek nekanggo ngeno jadi semama.
ada batasan-batasan, ada tanggung jawab dan kewajiban. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Nah, ini bentuk sifat-sifat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengatakan orang itulah orang-orang si beruntung. Mudah-mudahan termasuk kita dengan beruntung, nggih. Amin ya rabbal alamin.